A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Islam mengajarkan kita untuk punya kesadaran di atas kesadaran. Kita disuruh untuk punya bahasanya. Kalau melihat masalah tuh jangan langsung lihat barangnya gitu. Misalnya gini, lihat barang ini, naik ke atas, lihat dari sudut pandang yang berbeda. Nanti Allah bimbing, Allah kasih ilmu. Tidak selamanya apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan itulah masalah utamanya. Tidak kayak gitu. Kalau melihat orang yang bermaksiat, ada dua cara pandang kita, dan itu kita yang tentukan. Satu, kita langsung bilang dia orang ahli neraka, masuk neraka abang ini, masuk neraka kakak ini. Atau kita bilang, kenapa dia bermaksiat? Tidak tahu, atau tidak ngerti, atau memang sengaja, atau sudah ada yang ingatkan, udah ada belum yang datang kasih peringatan. Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita lihat. Saat melihat orang, saat melihat kesalahan orang lain, dia tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti, atau memang betul-betul tidak ngerti. Saat kita melihat diri kita, kecurigaan itu harus lebih tinggi daripada kecurigaan kita kepada orang lain. Kalau antum lihat di surat Al-Ahqaf tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika. Ada kata-kata ini tubtu ilaika 4615. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya juga dengan susah payah. Mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Jadi orang tanya, kenapa ibumu? Satu, karena dia mengandung. Dua, ibumu yang kedua karena dia melahirkan. Tiga, karena dia menyusui. Kita baru bikin 1 hari dengan ibu. Ibu sama kita 30 bulan minimal. Kita cuma bikin 1 hari dengan ibu. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ini yang umurnya akan sampai ke 40, boleh baca ini. Dari sekarang dicicil. Saya baru 25 Ustaz, baca ya. Tidak harus nunggu 40. Jadi maksud saya, kesadarannya adalah kesadaran umur 40 tahun. Dulu udah pernah saya bahas, tapi saya mau ambil angle yang menurut saya jadi pelajaran juga, jadi perenungan, jadi muhasabah saya juga tiap hari gitu, untuk tajam-tajamlah melihat ke diri sendiri, tumpul-tumpullah melihat orang lain. Apa? Tajam-tajamlah melihat diri sendiri, tumpul-tumpullah melihat orang lain. Karena sejatinya kita pun tidak diminta juga untuk menilai
atau mengidentifikasi. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Ingat nikmat. Apa? Ingat nikmat. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Kata-kata an'amta menunjukkan barang itu sudah terjadi, sudah didapat, karena fi'il madhi. An'amta, sudah dikasih nikmat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Tadi malam saya sadar nikmatnya suara, sadar nikmatnya tidur. Dari Mega Timur jalan naik mobil sampai sini, bangun-bangun udah depan pintu gerbang hotel. Semudah itu tidur. Saya izin sama tamunya, mohon maaf saya bilang, karena harus lanjut lagi ke acara. Dari subuh kemarin kan bajunya belum ganti. Alhamdulillah bisa tidur dalam waktu hitungan menit. Saya bilang, bukankah ada orang yang hari ini tak bisa tidur walaupun punya kasur mahal? Itu yang saya bilang, tajam-tajamlah melihat diri sendiri. Kakak-kakak sebelum caci maki anak atau sebelum mengutuk anak, marahkan anak, ingat-ingat, tahu enggak ada orang yang tak punya anak sampai hari ini. Ada kemarin kakak-kakak curhat sama saya, Ustaz, saya kemarin marah-marah sama anak saya karena berantakin rumah. Terus ada satu keluarga bilang, Ustaz, saya rindu ada yang berantakin rumah karena rumah rapi sekali. Sampai hari ini kami belum dikasih anak. Tajam-tajamlah melihat diri sendiri itu. Lihat-lihat lagi nikmat yang Allah kasih itu. An'amta 'alayya. Tidak usah mikirkan yang akan ya. Ingat-ingat yang udah dulu tuh. Flashback, toleh ke belakang. Lihat-lihatlah, banyak sekali nikmat Allah. Bersyukur luar biasa. Maka saya iri kadang-kadang nengok orang bisa sampai menangis karena mengingat nikmat Allah. Ada tuh orang yang kayak gitu tuh. Saya nengok tadi malam di Instastory, beliau meneteskan air mata karena bersyukur bahagia bisa berkhidmat sama ulama menggunakan alat yang beliau miliki gitu. Beliau punya private jet. Private jet tuh saya pernah dapat harganya 1 jam kalau nggak salah 5.000 US dollar kalau nggak salah. Hmm. 8.000 USD per jam. $120 juta 1 jam. Belum termasuk ground handling. Sekali terbang segitu. Ya lumayan. Ada air mata karena masalah, ada air mata karena syukur. Kalau saya lihat-lihat gitu ya, dunia ini cuma 2 sebenarnya. Kalau tidak sabar ya syukur. Gantian-gantian ya terus. Tapi kalau mau jujur lagi, Allah tuh pasti kasih bersama-sama. Nanti dapat lagi, maju lagi kita selangkah, dua-duanya dikasih. Ada alasan bersyukur, ada alasan bersabar. Ada sikapnya harus sabar, ada sikapnya harus syukur. Terus itu. Bisnis ditipu. Misal, ada yang bilang, saya diuji sama Allah. Tapi dia bilang, Alhamdulillah, Allah tunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Untung saya baru segini Ustaz. Loh, sama-sama kena tipu, sama-sama dilarikan duitnya, tapi beda sikapnya. Maka sebenarnya sederhananya hidup ini cuma 2. Sabar, syukur. Sabar itu ujian keburukan. Sabar itu ketika kita bisa nahan. Syukur itu yang akan membuat kredit kita atau saldo kita ditambah sama Allah. Nah, sabar ini
syukur ini tidak bisa ketemu sama kakak kalau tidak pernah kita menentukan titik cukup. Tentukan titik cukup itu ketemu kita dengan namanya sabar, ketemu kita dengan namanya syukur. Maka di umur 40, ya kan, temukan titik itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, orang tuaku juga ya Allah, wa an a'mala sholihan tardahu, bikin amal soleh diterima oleh Allah. Ini yang tadi saya bilang, tajam-tajamlah melihat diri sendiri. Apakah amal solehku ini diterima Allah? Husnuzon wajib, prasangka baik. Ini kita bukan bicara cerita Allah tuh terima gak ya, tapi saya pengen ngajak abang kakak, yuk kita naik level gitu, perbaiki kualitas ibadah amal soleh kita. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin ikhlas, semakin hari semakin tulus, semakin hari semakin bersih dari kotoran-kotoran hati. A'mal sholihan tardahu. Ketika ada a'malun sholih tardahu, baru bisa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini juga menarik. Semakin kita memperbaiki kualitas ibadah kita, semakin kita memperbaiki kualitas amal soleh kita, ternyata hadiahnya, request pertama kalau ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, langsung minta nikmatkan. Tapi kalau di sini beramal soleh yang diridhoi Allah, hadiahnya Allah perbaiki keluarga kita. Aslih li fi dzurriyyati. Jadi memang umur-umur 40 tuh, apalagi yang sudah sampai, kayak bunda-bunda di belakang ini udah hampir 40 kan ya? Hah? Kenapa senyumnya gitu? Lupa ya, tanggal berapa aku lahir kemarin? Salah satu hal yang paling berharga bagi orang-orang tua adalah anak keturunan. Salah satu hal yang dibangga-banggakannya adalah anak keturunan. Maka dia akan bilang, ya Allah tolonglah perbaiki diriku ya Allah, dan perbaiki anak cucu keturunanku. Boleh tahu enggak kakak-kakak abang-abang yang SMK ini ada enggak yang sudah 40? Oh, ada yang 65 tahun nonton YouTube. Beneran ini, Bunda Sofia Karim, Latifah Begum, 60 tahun. Izi Nur Asia 50 tahun. Oh, saya sudah. Oh, yang nonton SMK ini udah senior gak rupanya ya? 51, 40, 47. Sesudah 28 Hah? Masih muda. 46. Oh, 56 tahun, 60. Nengok profil itu kayak masih. Saya tidak ada ngomong loh, cuma saya kayak masih gitu ya. Saya udah punya cucu 3 Ustaz. Oke, berarti fix antum ini harus hafal doa ini nih, 46 ayat 15 ini. Saya 61 Ustaz. Oh, oke. Gaul juga ya, 61 tahun main Instagram. Saya 62 Ustaz. Nenek-nenek seumuran 62. Hah? 70 tahun. Betul kan ketada nih 70 tahun nih. Dan coba dicek Dan. Ini ada yang bilang di Instagram 70 tahun. Betul gak? Kalau betul kita kasih hadiah nih. Kirim KTP. Maksud saya yang sudah umur 40 jangan di level hafal. Karena ada kalimat gini, saya hafal Ustaz dan saya amalkan. Kata-kata hafal dan amalkan tuh tanda kutip ya, agak curiga saya. Jangan-jangan cuma dibaca.
Dipahami tidak artinya? Karena doa itu bukan diamalkan ya, karena susah saya tuh ngamalkan ini, ngamalkan ini, ngamalkan ini. Gimana kakak ngamalkan tuh? Saya baca Ustaz, baca. Kakak paham? Enggak juga Ustaz. Pernah baca tafsirnya? Enggak. Pokoknya saya baca aja. Masih bagus sih. Tapi maksud saya hari ini yuk yang udah umur 40-an ada urutan. Satu bersyukur. Ya kan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, nikmat kepada diriku dan kepada orang tuaku, syukur untuk saya, syukur untuk orang tua saya. Yang kedua, a'mal sholihan tardahu, bikin amal soleh, action. Sampai kemarin ada yang bilang, saya tidak ngerti Ustaz, amal soleh itu makhluk seperti apa. Baru paham setelah ketemu sama guru. Oh ada amal soleh, oh ada action, oh ada yang harus saya lakukan, A, B, C. Tardahu wa aslih li. Nah ini dia. Aslaha yuslihu. Mana aslaha yuslihu? Allah perbaiki. Salaha, jadikan baik. Kadang-kadang apa kakak, kita berharap gitu, Allah perbaiki keluarga kita dengan cara kita yang menyampaikan langsung. Kita sampaikan, suamiku kau harus begini, suamiku kau harus begini, so istriku kau harus begini. Jadi, enggak. Berubah dia? Tak ada. Nah, doa ini kalau bagi saya pribadi, ya Allah, cuma Engkau yang bisa memperbaiki keluarga saya. Kan keren ya, aslih li fi dzurriyyati. Aslih li fi dzurriyyati. Aslih li fi dzurriyyati. Dan ayat ini nih kayak bertumpuk gitu. Apa setelah kata-kata aslih li fi dzurriyyati? Ini tuh betul ilaika. Ini kesadaran 40 tahun. No choice, tak punya pilihan. Tobat udah tobat. Kalau masih umur 30-an belum tobat, mungkin dia punya orang dalam. Mungkin. Tapi kalau dia mau ingat-ingat dosa yang pernah dia lakukan, saya yakin dia tidak akan nunda taubat. Nah, tolong garis bawahi ya Bang Kakak. Tolong garis bawahi, ini tubtu ilaika. Apa? Kalimat ini tubtu ilaika itu kan kalau antum udah ikut SMK kan harusnya bercabang dua dia jadinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 723. Tong bercabang lagi langsung ke 2187. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Inni tubtu ilaika. Kenapa bangun subuh? Coba niatnya selain bentuk syukur kemarin udah pernah saya ajarkan. Kita bilang ini tubtu ilaika. Apa? Ngapa abang memaafkan orang lain? Saya memaafkan dia dengan harapan semoga Allah juga maafkan kesalahan-kesalahan saya. Ini tubtu ilaika. Kenapa istri berbuat kayak gitu? Abang sebagai suami mudah sekali memaafkan. Ini tubtu ilaika. Setan langsung masuk. Bodohlah kau maafkan terus. Kenapa kau nanti dia ngelunjak dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dia bikin salah, itu urusan dia sama Allah. Coba diulang. Tugas saya memaafkan. Saya udah maafkan. Dengan harapan Allah juga maafkan saya. Simple gak kira-kira? Prakteknya bilang, tapi itu sulit ayo. Jangan bilang sulit. Diganti kata-kata sulit dengan saya sedang berusaha. Begitu ada kata-kata ini tubtu ilaika, lompat dua otak kita, langsung bercabang dua. Langsung jadi surat 7 ayat 23. Wa qala, keduanya berkata. Ya kan, Adam dan
Hawa, bukan Adam dan Lia ya. Qala apa? Saya kasih tahu sama orang-orang banyak yang tidak ngerti juga ternyata qala ini dua-duanya. Jadi siapa yang salah? Suami istri. Langsung lompat lagi ke 21 ayat 87. Ada 3 level di kalimat itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tauhidnya beres, centang. Ada tasbih, puji Allah. Kau yang hebat ya Allah. Ini karena bapak pintar, karena bapak tuh hebat. Strategi marketing bapak luar biasa. Enggak. Subhanallah, masya Allah, subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka, 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 subhanaka. Subhanallah, subhanallah. Yang pantas dipuji cuma Allah. Tasbih. Yang ketiga di sini ada kalimat tauhid, tasbih dan istighfar. Inni kuntu minaz zalimin, inni tubtu ilaika, inni kuntu minaz zalimin, inni tubtu ilaika. Di sini ada kata-kata inni tubtu ilaika, ada kata-kata inni kuntu minaz zalimin. Di sini ada rabbana zalamna anfusana. Tidakkah itu melihat suatu kesamaan? Ini tubtu ilaika, di bawah sini ada inni kuntu minaz zalimin. Tujuh, dua, tiga. Di sini Rabbana zalamna anfusana. Ada kesamaan enggak? Ada kalimat yang diulang-ulang enggak? Ada kata-kata tubtu, ada kata-kata zalamtu. Ada zalamna, ya Allah kami yang salah. Jadi gimana orang yang bisa bilang Allah tuh jahat sama saya? Betul atau salah? Allah tidak adil, Ustaz. Kenapa dia tuh padahal rajin bermaksiat kok kasih nikmat sama Allah? Saya ini yang sudah rajin beribadah. Waduh. Itu kira-kira minta sambar petir enggak gitu? Berani ngomong enggak? Saya udah rajin, Ustaz, udah istiqomah. Berani ngomong gitu? Mati berdiri, tak sambar petir. Jadi tadi tiba-tiba terlintas di otak saya itu tajam-tajamlah melihat diri sendiri. Supaya bisa ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin itu enak kita mengucapkannya gitu. Sadar betul gitu ini tubtu ilaika itu bukan basa-basi gitu kan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai ketawa gitu. Enggak, astagfirullah itu dalam gitu. Astagfirullah. Tadi malam itu saya ngeliat ini tadi. Astagfirullah. Dan abang kakak tahu enggak? Selama ini kita berpikir nikmat itu kan duet ya, dapat nikmat ya, dapat sesuatu yang sesuai. Itu tidak salah. Sampai akhirnya saya tadi malam beberapa materi yang saya pelajari, yang saya buka gitu. Ternyata bisa ingat dosa sendiri itu juga nikmat. Bisa ngelihat-lihat maksiat dalam diri itu. Itu juga nikmat. Tajam-tajam ngelihat diri sendiri tuh. Astagfirullahaladzim. Salah saya. Aku tadi ngomong gitu tuh. Ada momen-momen tuh Allah tegur gitu. Dan jangan apa kakak anggap remeh teguran-teguran kecil dari Allah. Ada yang pernah makan? Ada yang pernah makan? Pernah tergigit lidah? Kebetulan apa mau pakai teori. Saya tuh tergigit lidah tadi malam makan ikan. Makan eko ikan. Bisa-bisanya ini baru saya cerita apa di SMK kan biar jadi gimana caranya
Waduh, kok udah ngajak sesudar ya. Kesalahan itu karena udah ngajak sesudar. Ekor ikan nila itu kan panjang-panjang kan. Bisa-bisanya tuh tulang itu melintang ke atas. Lanjut ke sini, langsung masuk ke pas di sela-sela antara gigi saya yang ada gusinya tuh. Strek gitu langsung masuk. Langsung istighfar saya. Salah aku. Astagfirullah. Pasti ada salah. Enggak ada nengok ukur. Langsung pasti ada dosa, pasti ada salah. Kegigit bibir, kegigit lidah, tulang masuk. Pas kita tekan, tulang itu melintang ke atas gini. Harusnya kan tulangnya bareng. Tulang ini tulang kecil, ini tulangnya melintang ke atas, naik ke atas, langsung masuk ke gigi. Gusi. Mantap lah pokoknya tuh rasanya tuh. Langsung istighfar. Satu kali istighfar tuh bisa dalam, langsung ke flashback. Nah saya pengen berbagi gitu sama abang kakak. Bisa mengingat nikmat dan kesalahan diri sendiri itu juga nikmat dari Allah. Bisa mengingat-ingat. Karena memang sejatinya manusia tuh lebih suka sama apa yang dia mau gitu. Yang lagi sakit gigi itu tahu rasanya dan nikmat yang punya gigi yang sehat. Ada orang yang ya tidak diizinkan Allah gitu untuk punya rasa itu. Dah, balik lagi. Hari ini saya pengen ngajak abang kakak refleksi ya. Duduk merenung, mendefinisikan ulang nikmat. Saya pagi ini mau ngajak abang kakak bisa ingat dosa itu juga nikmat. Apa? Karena nanti istighfar kita jadi berkualitas. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana, kalau tidak kau ampunkan, wa tarhamna, kau sayangi kami, lanakunanna, lanya itu bukan la tidak, kami pasti benar-benar minal khasirin, rugi dunia, rugi akhirat. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini kakak-kakak yang bisa nangis saat sedang sholat. Masya Allah, gantungnya gitu. Ingat-ingat kelakuan kita sama suami, ingat-ingat kelakuan kita sama istri, ingat-ingat kelakuan kita sama anak. Astagfirullahaladzim, ya Allah salah saya. Ampunkanlah kebodohan-kebodohan saya di masa lalu. Tidak tahu saya, Allah, tidak ada yang bimbing saya. Cuma ada caranya saya nembus dosa. Nah nanti tuh ketika ada ingatan masa lalu yang itu juga nikmat, istighfar kita kan original tuh tiasnya jadi berkualitas gitu loh. Apa? Tiasnya jadi berkualitas kan. Tobat dulu tuh kan. Macam mana lah orang tuh bisa tobat kalau dia tidak pernah ingat dosa? Macam mana dia mau semangat bergerak orang dia tidak ingat apa? Bagi dia dirinya baik. Aku baik kok. Aku tidak pernah menyakiti orang. Aku pun kalau mabuk tidak merugikan orang lain kok, kata dia. Bayangkanlah dalilnya itu. Aku mabuk tidak merugikan orang lain. Tidak tahu pintar ke atau tiasnya berkualitas. Gimana tiasnya berkualitas loh? Setelah dia taubat, ya kan? Loh, aku belum mati ya? Aku belum mati ya? Belum, kata Allah. Lihat tuh orang-orang lain yang sudah bertobat. Ada Umar bin Khattab, dia sudah tobat duluan tuh. Diterima Allah tobatnya. Nabi Yunus diterima Allah tobatnya. Nabi Adam diterima Allah tobatnya. Oh ternyata kalau Nabi Adam ya diterima tobatnya, Nabi Yunus diterima tobatnya, aku pun insya Allah diterima tobatnya. Itulah iman namanya. Yakin kalau Allah taubat, terima taubat kita. Yakin Allah sembuhkan sakit kita. Yakin Allah perbaiki kualitas rumah tangga kita. Allah perbaiki anak-anak kita. Dan kadang-kadang abang kakak, tanpa kita harus ngomong, Allah udah betulkan pasangan kita. Percaya tak? Itu iman namanya. Saya bilang tadi, tiasnya berkualitas. Tobat, iman. Oh, udah. Yuk minuna bil ghaib. Ini faktor X semua nih. Tadi malam saya buka
rumus bisnisnya foundernya Wardah. Ada 5P kalau tidak salah saya. Promotion, kemudian price, kemudian positioning, dan segala macam. Tapi P yang terakhir diletakkan beliau adalah pertolongan Allah. Itu apa? Iman. Kenapa Wardah dengan izin Allah bisa seperti yang sekarang? Pertolongan Allah, kata beliau. Apa Munzalah Nadri sampai di titik ini? Pertolongan Allah. Dan sejatinya kita semua manusia ini bikin dosa terus tiap detik, tiap saat. 3 maksiatnya: maksiat badan, maksiat harta, maksiat hati. Oke, badan sama harta tidak bikin maksiat di sana. Ada di jalan yang benar. Hati ngedumel, marah, kesal, benci, dongkol. Tak lepas kita bikin dosa nih. Betul nggak? Dendam, kesal, mendidih misalnya itu. Maka ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Nah, 6.15 saya pamit. Guru balik awal hari ini. Karena gurunya udah datang tuh. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Jadi apapun yang dikerjakannya diterima Allah. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Nah, kata Allah, aku terima amalmu dan aku maafkan kesalahan-kesalahanmu. Nanti kau termasuk dalam penghuni-penghuni surga. Inilah yang kita harapkan. Rendah hatilah, jangan merasa tinggi. Mudah-mudahan terima nasihat, mudah-mudahan terima masukan, supaya Allah terima amal soleh kita. Kenapa dikasih tahu riba kok baper? Kenapa dikasih tahu rumah KPR kok baper? Kalau kau tak setuju tinggal skip. Kenapa tidak mau buka hati gitu menerima? Ini riba bukan larangan Luqman. Riba itu larangan Allah. Buka-buka hati. Tiga poin di situ. Nataqabbalu anhum, natajawazu an sayyi'atihim, dan langsung Allah bilang fi ashabil jannah. Kenapa yang maha tinggi tidak mau turun ke kita? Karena kita ngerasa tinggi. Ada waktunya antum naik mobil, ada waktunya antum jalan kaki, ada waktunya antum naik motor, ada waktunya duduk di bawah, ada waktunya di toilet jongkok, ada waktunya toilet duduk, ada waktunya di jamban di sungai, ada waktunya antum makan tepi jalan di warung yang sangat sederhana, ada waktunya tidur cuma pakai alas tangan. Dan antum harus paham itu semua kamu ya. Ayat 16 ini jadi renungan bersama. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Ternyata
Inni tubtu ilaika Rabbana zalamna anfusana. Ya kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang ini loh. Ini tubtu ilaika, aku bertobat padamu ya Allah. Ini kuntu minaz zalimin, aku yang zalim ya Allah. Zalamna anfusana, aku menzalimi diriku sendiri ya Allah. Supaya Allah terima taubat kita. Dan Allah tuh Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Tapi kalau kita tidak pernah minta ampun, cuma dapat kasih sayang. Jadi gini, ini penutup ya. Perenungan sederhana aja. Antum boleh setuju, boleh enggak. Enak kan? Cuma masalahnya sekarang ini orang suka motong-motong video saya. Nggak izin-izin. Habis itu upload di akun pribadi, ya penjelasannya terpotong. Itu yang akhirnya jadi spiral. Saya ngelihat Ghafurur Rahim ini dua dimensi, tapi saling berhubungan gitu. Ghafur ini akan turun. Ya kan, kalau kita minta ampun dulu, Rahim ini hanya bisa terjadi kasih sayang Allah ini. Ini akan terdownload bersamaan. Jadi malah saya melihatnya, mau nggak dapat kasih sayang? Mau. Cuma cara dapat kasih sayang, minta ampun lah sama Allah. Minta ampun sama Allah, minta maaf sama manusia. Kau selesai urusanmu sama Allah. Betul, bagus. Hablum minan nas gimana? Sama orang-orang yang pernah kau sakiti udah datang lu minta maaf. Nah, orang yang tidak pernah merasa salah, cuma dia minta maaf, tidak mungkin. Kalaupun dia minta maaf, formalitas jadi udah kecil tuh. Five, Fatih. Ada di belakang. Minta maaf sama Bang Fayat. Bang Pet. Betul kan? Cuma Fatih biasanya. Bang Pet minta maaf. Betul-betul minta maaf kan tuh kena Suraya. Ya? Iya ke? Bukan Fatih, ini yang jawab nih. Hah? Kena Suraya ke? Benar-benar minta maaf. Oh, benar-benar minta maaf. Udah dewasa udah Fatih sekarang. Harusnya kalau budak kecil tuh jawabnya disuruh ayah. Gitu sih kalau budak kecil tuh jawabnya. Fatih terlalu besar. Ya ke? Benar-benar minta maaf ke? Kenapa Fatih minta maaf? Karena hati salah. Oh, karena hati salah. Kalau Bang Pait salah, ayah suruh minta maaf enggak? Jadi enggak ada abang diminta maafkan oleh adiknya gitu. Di sini pelajarannya yang salah harus minta maaf. Mau adik salah, ya adik minta maaf. Tapi kalau abang salah atau kakak salah, kakak minta maaf. Ayah pun minta maaf juga. Maaf ya Ti, maafkan ayah ya Ti ya. Ayah minta maaf ya Ti ya. Ti, tuh Ti. Ya. Dah, masuk lagi dalam gua. Nah. Ghafurur Rahim. Ghafur, minta maaf lah, minta ampun lah. Ini yang saya bilang kemarin di mobil, Dela, saya bilang satu-satunya mata uang currency yang diterima di langit itu istighfar. Itu enak, mudah, sederhana, tapi robohkan egomu itu loh. Sampai keluar kalimat astaghfirullahalazim min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Ya Allah, aku minta ampun, aku salah ya Allah, jelas fix aku salah. Itu cuman kalau kita sendiri tidak sungguh-sungguh. Nah, maka Rahim ini juga turun dengan rasa gitu loh. Bisa dipahami enggak kira-kira maksud saya ini? Rahimnya Allah itu turun ketika kita pun datang ke Allah dengan rasa takut, rasa cemas. Ya Allah, aku tak berani Allah. Bang, mau pakai riba lagi bang? Bunga 0%. Hah? Dikit ya. Cobalah dikit. Udah banyak lah pahala itu, udah 3 tahun dah ke masjid. Hah? Ampun, tak berani. Dikit ya. Sikit. Ini riba syariah nih.
Segitu sulit orang menerima hidayah itu. Begitu panjang perdebatan, ini riba, ini akad batil, ini tidak benar. Yang lain juga gitu kok. Pantas tak ada hasil. Macam-macam dalil. Dan kita memilih sikap untuk menghindari, menjauhi. Nanti belajar sama Ustaz Haidir tentang fikih muamalah, gimana caranya belajar halal. Kredit tuh boleh dalam Islam. Tentukan harganya. Yang enggak bilang, tapi kredit yang seperti apa gitu loh. Ini kan kalimat saya tadi barusan, nanti dipotong-potong, diupload sininya, memang dijadikan sasaran untuk tembak. Al-Fatihah bro ya, duduk Al-Fatihah, bilang sama gurunya. Salam ya, salam. Silakan follow akun Ustaz Haidir, Ustaz Haidir Umar, Haidir, CH. Kalau antum mau kena marah, follownya akun Ustaz Adam Samara Center gitu. Si paling Samara. Infakkan sebenarnya langsung infakkan ya, lapor infak. Jadi Ghafur, nah itu Adam Salvares itu diganti jadi Adam Samara ya, biar orang melekat brandingnya. Ini. Silakan follow nanti. Belajar tentang akad-akad itu. Gimana riba? Abang kakak, kalau abang kakak tanya saya sikap fikih saya terhadap bab zina dan riba itu, ambil yang mentok kanan. Saya tahu ada qaulul tsani, tahu saya. Ada pendapat ini, pendapat itu, tapi saya memilih untuk bab zina dan riba itu mentok kanan. Haram kata Ustaz. Dalilnya begini, dah sami'na wa ata'na. Dah lagi saya diskusikan, dah lagi saya debat-debat. Maka saya paling malas kalau ketika orang tanya, ini sikap fikih saya, terus dipotong videonya. Maka saya bilang udah kita yang edit video, siapa lagi yang internal mensalan. Jangan ambil bab-bab yang fikih-fikih itu yang kita potong-potong. Suka gak budak-budak biar tinggi engagement, kepala kau tuh tinggi engagement, aku yang kena bantai. Hati-hati ya, yang motong-motong video nih. Untuk pengen ngambil keuntungan pribadi, naudzubillah, saya tidak nuduh lah, tidak mau ini. Tapi ngapa harus ambil bab-bab yang ini kan sikap fikih, sudah saya bilang berkali-kali. Ini sikap fikih saya. Ada hukum fikih, ada sikap fikih. Kau tak setuju, tidak apa-apa. Kau masih percaya itu tidak riba kan? Ya itu hak kamu. Tapi bagi aku, ini riba. Clear tak? Kan sederhana dia nanyanya. Saya sudah coba tanya sama pelaku-pelaku. Kita percaya enggak itu riba? Riba Ustaz. Apa rasanya? Berkelahi Ustaz suami istri. Oh kira itu bukan efek riba kan? Nah, mulai kita angkat suara saya. Nah, tadi saya pengen pelan-pelan ya. Ingat hantu-hantu nih. Riba haram, fix. Dah ada haram dikit tuh tak ada, betul nggak? Bunda ada ke haram dikit bunda? Sama saya gimana waktu bunda kena kemarin? Langsung sakit tak kena gitu kan tuh? Bukan apa, demam. Lama apa Ustaz kayak gini nih?
Balu Ustaz ini katanya. Ternyata ketika meninggalkan riba, terbuka pintu-pintu halal, tenang keluarga, rumah tangga beres. Tidak ada syariat Islam itu yang menyakiti hambanya. Tidak ada juga syariat Islam itu yang menzolimi hambanya. Tidak ada syariat Islam itu yang bikin susah. Waktu lagi jago-jagonya di mana? Hah? Habis. Oh, itu pintar. Oh, sekarang? Begitu merasa tinggi, langsung dibanting. Anehnya ketika kita merasa rendah, merasa hina, merasa kecil, tidak ada apa-apanya, we are nothing, Allah lambungkan kita setinggi-tingginya. Kok begitu? Oh, ternyata itu namanya iman. Supaya stabil rasa taubat dan iman ini, stabil dia, gimana caranya? Beramal soleh lah. Tanda kutip tadi saya bilang, tajam-tajamkan dirimu, tajam-tajamkan diri. Oh, aku harus sedekah. Oh, ada zakat rupanya. Kok kemarin tidak ingat zakat? Memang tak Allah izinkan air sama minyak, mana bisa campur? Duit antum mana bisa dimakan? Mana bisa dimakan sama kebaikan? Tidak mungkin. Duit antum dimakan setan. Mulai berpikir, kalau dulu aku tahu melabuk nih ya. Bagus dipotong tadi itu. Kalau dulu aku tahu nih, duit aku alay sekedar 100-200 juta tuh penjamaah lah kasih ke masjid. Kata Allah, mana mau aku terima duit kayak gitu. Duit haram bisa jadi ke masjid. Nggak mungkin pindahnya ke klub. Orang sholat Jumat dia Ghafur Ar-Rahim. Ghafurur Rahim. Dapat kasih sayang Allah. Dimulai dari rasa. Dan saya tanya sama kawan-kawan yang sudah meninggalkan riba, ya, sudah keluar dari riba. Saya tanya, apa yang kakak rasakan? Apa yang abang rasakan? Dia bilang di awal-awal stres Ustaz. Di awal-awal babak belur Ustaz. 3 bulan pertama ya Allah, habis saya kena omel. Makanya papa tuh ngapain resign? Tidak bersyukur kan sama Allah? Sudah punya pekerjaan bagus kamu keluar, kamu tuh tidak bersyukur pak. Habis, mantap. Mau bunuh diri dia suaminya nih. Maka pesan saya kepada para laki-laki, oi laki-laki, oi perempuan, tolong saudara kalau nanti SPA kita mau nikah harus lapor ke MKP, tanya dari pondok S MKP S pengasuh, ini instruksi ya SPP. Tolong tanya sama calon, misalnya ini ada SPA Munzalan, ya kan, akan nikah sama orang yang non Munzalan. Tanya sama keluarga besar, apa pendapat anda tentang riba? Yang basic-basic ya, arisan, KPR, leasing, sikap fikih saya ya. Kau tak setuju tak apa-apa. Leasing yang ada tuh, tanya sama mereka. Sedih saya, ada salah satu santri kita yang pasca menikah dipaksa sama bapak mertuanya suruh ngambil rumah KPR. Itu kan kalau pakai Quran boleh dilawan. 31 ayat 15. Coba buka 31:15. Udah dikemaskan Al-Qur'annya, udah keluar lagi. Tak jadi guru balik awal. Riba tuh bikin masalah, percaya tak? Siapa yang percaya riba tuh bikin masalah? Percaya tak? Abang kakak percaya tak riba tuh bikin hidup Samson? Setuju tak? Dikit ya ribanya. Mana ada dikit ya? Siapa yang yakin hidup tanpa riba tuh pasti bahagia? Ada tak? Udah ngerasakan? Percaya kalau riba tuh bikin tanpa riba pasti bahagia? Cobalah tanya sama yang muda. Tanya sama yang muda pernah masuk parit, masuk sungai, tercampak, terpelanting, terplongkeng, tersunjam. Tanya sama mereka tuh apa rasanya. Coba buka
Dapat? 31:15. Jadi melompat ke sini pula dia. Wa in jahadaka menunjukkan maksa. Nanti saya ini dipotong lagi videonya. Kita tak ada kerja lain ke selain potong video tuh. Potong rumput ke, potong kuku ke, bikin sunatan massal ke, potong itu bagus gak sih? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ada ayatnya. Enggak semua perintah orang tua itu harus kau taati. Tapi belum selesai ayatnya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Banyak anak-anak yang hari ini katanya sudah hijrah atau yang katanya sedang dekat-dekat dengan masjid, begitu ada hal yang bersifat syariat dan bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan sunnah Rasulullah dan masih dilakukan oleh orang tua, banyak anak-anak itu yang konfrontatif, langsung nyerang, "Pah, haram. Pah, begini." Langsung, "Papa ini nanti masuk neraka jahanam." Ada berkelailah. Jangan memvonis, cukup informatif saja. "Pak, mohon maaf, dari ilmu yang saya pelajari ini tidak boleh. Saya tidak berani menentang Allah. Saya takut. Saya akan tetap hormat dan respect sama papa, tapi mohon maaf saya tidak berani melakukan ini dan tidak mau melakukannya karena ini dilarang oleh Allah. Ini Pak, video YouTube-nya dari belajar dari YouTube ya," kata kita. Habis. Nah, dia melantur. Tidak usah lawan. Dan sebagian besar anak-anak muda tuh curhat-curhat sama saya. Masalahnya orang tuanya. Begitu juga orang tua curhat sama saya, masalahnya anaknya. Jadi kita berdua tuh wattabi sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tak usah dilawan. Nanti di Ustaz Haider itu dibahas. Jadi saya tidak mau bahas fikih. Sudah ada ustaz-ustaz yang banyak di YouTube sana membahas fikih. Saya juga memilih dan mengambil pendapat-pendapat beliau. Tapi khusus bab riba dan zina, saya ambil pendapat yang hati-hati. Saya ambil pendapat yang paling mentok kanan. Tidak mau ngambil yang subhat-subhat, ragu-ragu, bahaya. Ini contoh. Tuh saya kirim ke grup syuro. Coba pelajari, itu banyak bagus-bagus tuh. Kita hindari. Ada qaulul tsani, ada qaulul riba, qaulul tsalits. Nah. Ini dulu hari ini Abang Kakak. Saya rasa cukup. Kita udah kebonusan 10-20 menit. Saya tadinya pengennya tidak usah sampai 1 jam gitu, 45 menit itu cukup. Tapi Ghafur ini harus pakai rasa supaya Allah turunkan rahimnya juga dengan penuh rasa. Jadi astagfirullahaladzim itu boleh banyak, boleh sering. Tapi saya pengen ngajak Abang Kakak beristighfarlah dengan istighfar yang berkualitas. Jadi gini, begitu istighfar tuh langsung gak usah jauh-jauh gitu, tempelkan ke mata gitu. Allah, ini mata bikin nengok dosa, ini telinga pun sama gitu. Ini mulut aku lagi, ya Allah. Jadi istighfar gitu tuh kesini gitu.
tajam-tajam ke diri sendiri. Allah, pegang dada tuh. Ya Allah, hati ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, lebih sering malah gitu ya. Sering dongkol, sering kesal, sering baper. ...2007 pakai uang riba, 2019 saya hijrah dan bertobat, tidak lagi pakai riba. Alhamdulillah semua rezeki Allah cukupi. Kalau aku cari cerita-cerita orang-orang yang bebas utang, sekarang dipinjol pula masalahnya, judi slot, modal judi slot pakai pinjol. Satu istri, mana ada kejadian tuh, perempuan kakak-kakak istri pinjol di 80 aplikasi. Nggak besar duitnya, 30M ya, 3M ya, bukan 30, 3M. Tanpa sepengetahuan suami. Mantap lah istri kayak gini. Keren. Jadi kalau kakak-kakak, abang-abang ngerasa istri aku udah paling bejat, istri aku paling samsut, ini ada istri yang lebih keren lagi. 80 aplikasi pinjaman online, 3 miliar untuk beli barang-barang branded, ganti mata, kan hari ini kuning, sini biru. Begitu ditanya kenapa kamu pinjaman online, habis kamu suami nggak bisa memenuhi kebutuhanku. Balenya, kata malaikat maut. Bagus. Apa dalilnya? Karena kamu nggak bisa memenuhi kebutuhanku. Aku perlu pedicure, manicure, cukur, ya, cucur. 3M, tapi 80 aplikasi. 80 kali dia foto Bang Abu pakai KTP. Tanpa sepengetahuan suami. Kartu kredit, ya, jaga-jaga banyak akar-akar batil di dalam sekeliling kita nih yang kita belum bongkar. Membenarkan kebiasaan atau membiasakan kebenaran. Nah, dah, nanti panjang nih pertanyaannya. Ini gimana Ustaz? Ini gimana? Follow Ustaz Haidir dah. Tanya aja. Kalau gitu kelakuan suaminya gimana Ustaz? Kelakuan istrinya bagaimana Ustaz? Tanya sama Ustaz Adam, sama Center. Nah, enak kan yang menjalani? Riba tanya Ustaz Haidir, keluarga tanya Ustaz Adam. Sama saya doa makan ya, sama doa mau tidur. Dua itu dua yang sering saya pakai. Oke. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum. Berkah selalu, semoga Allah mudahkan, Allah jaga abang kakak semuanya dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Semoga kita dapat ampunan dan dapat kasih sayang Allah. Innallaha ghafurur rahim. Apa? Innallaha ghafurur rahim. Semoga Allah kasih ghafur dan kasih rahim ke kita semuanya. Al-Fatihah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak Bapak Kakak, barakallahu fikum, berkah selalu. Semoga aktivitas hari ini dimudahkan Allah ya, dilancarkan Allah. Yang puasa hari ini semoga juga Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah ridhoi. Dan Allah jaga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak Abang Kakak, barakallahu fikum. Semoga Allah jaga dan Allah lindungi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.